Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albat Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032 4620010 atau dengan 3 digit NIM terakhir 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol yang berjudul dari penugasannya yaitu Kontrol PID dengan motor DC menggunakan platform I/O. Nah, simak baik-baik teman-teman. Nah, dari isi pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama, nanti saya akan membahas mengenai editor code dan bahasa pemrograman dan extension. Nah, selanjutnya itu program Arduino Mega 2560 dengan kontrol PID motor DC. Nah, selanjutnya itu ada program user interface dengan kontrol PID motor DC. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan GUI dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Nah, selanjutnya ini hasil output grafik dan Excel dan pembahasan respon sistem. Seperti itu, teman-teman. Oke, dari kode editor itu saya akan memperkenalkan 3 editor. Ada VS Code, Cursor, dan Windsurf. Nah, kita ulik terlebih dahulu dari VS Code ini. Yang mana VS Code ini adalah Visual Studio Code. Yang mana ini adalah source kode editor yang dikembangkan oleh Microsoft. Editor ini bersifat open source dan dapat digunakan di Windows, macOS, dan Linux. Nah, fungsi utama dari VS Code ini yaitu untuk menulis, menjalankan, dan mendebug kode dari berbagai bahasa atau JavaScript, Python, C++, Java, Go, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu mengelola proyek dengan Git dan GitHub. Selanjutnya itu menggunakan ekstensi tambahan seperti Copilot, Preacher, Aslin, dan lain-lain untuk memperluas fungsinya. Nah, perlu digarisbawahi nanti pada penggunaan Copilot ini nanti saya akan menggunakan Copilot dengan GitHub seperti itu, teman-teman. Dan fungsi utama yang terakhir itu mendukung live share untuk kolaborasi real time antar developer. Nah, jadi kesimpulannya kode editor dari VS Code ini adalah kode open source yang bisa diakses atau bisa berkolaborasi dengan developer lainnya. Nah, kelebihan dari VS Code ini itu gratis dan ringan. Komunitas pengguna dan ekstensi itu sangat besar. Atau bisa dikatakan VS Code ini itu editor yang umum digunakan dari kalangan-kalangan yang menggunakannya. Dan stabil untuk semua skala proyek maupun proyek kecil dan proyek besar. Selanjutnya itu bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan dari pengembangnya. Nah, selanjutnya itu kursor, kode editor kursor. Kode editor kursor ini adalah editor berbasis VS Code, tetapi dikembangkan khusus untuk pengalaman AI Assistant Coding. Artinya, AI menjadi bagian utama dari workflow-nya, bukan hanya tambahan seperti pada VS Code. Nah, dari kursor ini ada AI internalnya, dan kalau VS Code ini AI eksternal. Seperti itu, teman-teman. Nah, fungsi utama dari kursor ini membantu menulis dan memperbaiki kode secara otomatis menggunakan AI. Selanjutnya itu memberikan saran berdasarkan konteks seluruh proyek atau bukan hanya baris kode. Selanjutnya itu menjelaskan potongan kode atau bug dalam bahasa natural. Dan yang terakhir itu dapat digunakan untuk refactoring atau code generation dan doc writing dengan AI. Nah, kelebihan dari kursor ini adalah AI sudah terintegrasi langsung atau ekstensi tambahan seperti Copilot.
karena sudah ada AI internal dari Coursera tersendiri. Selanjutnya itu memahami struktur proyek lebih baik. Dan yang terakhir itu cocok untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penulisan kode. Nah, yang terakhir itu ada Windsurf. Windsurf adalah editor kode AI natif buatan Codium. Codium yang dirancang untuk memungkinkan kolaborasi langsung antara manusia dan AI dalam pengembangan perangkat lunak. Fungsi utama itu membantu menulis kode, mendesain arsitektur, dan memahami seluruh struktur proyek. AI yang bekerja sebagai code developer bisa berdiskusi langsung tentang fungsi dependensi atau bug, memiliki workspace AI memory di mana AI ingat konteks proyek kamu dari waktu ke waktu. Nah, bisa digunakan untuk brainstorming, analisis performa kode, dan pembuatan dokumentasi secara otomatis. Kelebihan dari Windsurf itu adalah AI itu memahami kode lintas file dan dependensi kompleks. Selanjutnya itu efektif untuk tim besar yang mengerjakan proyek bersama. Dan yang terakhir itu memberi pengalaman kolaboratif antara AI dan manusia. Atau bukan sekedar saran, kode doang. Selanjutnya, nah pada selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, perlu dipahami Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan filosofi keterbacaan kode atau readability. Dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Python kini menjadi salah satu bahasa paling populer di dunia karena kemudahan untuk dipelajari, bahkan bagi pemula sekalipun. Nah, sudah menampilkan resume materi atau catatan ringkas lah dari karakteristik utama Python, keunggulan Python, dan penjelasan secara singkat. Nah, di sini karakteristik utama Python itu ada 4, yang mana terdapat interpreted, high level, dynamically typed, dan open source. Nah, kita pelajari dulu dari interpreted. Nah, interpreter itu menjalankan kode baris demi baris menggunakan interpreter yang artinya tidak perlu mengompilasi kode menjadi file biner sebelum menjalankannya sehingga proses pengembangan lebih cepat. Keunggulan dari Python itu library yang luas. Python memiliki ribuan pustaka atau library siap pakai untuk berbagai bidang, mulai dari pengolahan data atau pandas, kecerdasan buatan atau TensorFlow hingga pengembangan web atau Django. Nah, dari penjelasan singkat mengenai interpreter itu terdapat data science dan AI, yang mana ini sebagai standar industri untuk analisis data, statistik, dan pembuatan model machine learning. Nah, selanjutnya itu ada high level. High level ini sintaksnya sangat mirip dengan bahasa Inggris manusia, sehingga bisa fokus pada logika program daripada kerumitan teknik mesin. Keunggulan dari Python itu multi-platform. Kode Python yang ditulis di Windows itu dapat dijalankan di macOS atau Linux tanpa perubahan besar. Selanjutnya itu web development itu digunakan di sisi server atau backend untuk membangun situs web yang kompleks atau contoh seperti Instagram dan Spotify. Selanjutnya itu dynamically typed. Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel seperti integer atau string. Secara eksplisit, Python akan menentukan tipenya secara otomatis saat program berjalan. Keunggulan dari Python itu komunitas besar karena populer, sangat mudah menentukan tutorial, dokumentasi, dan solusi atas masalah coding di forum seperti Stack Overflow. Nah, otomasi dan scripting sering digunakan untuk membuat skrip otomatisasi tugas-tugas berulang seperti memindahkan file atau web scraping. Nah, selanjutnya itu karakteristik utama Python dari open source.
Nah, open source Python itu gratis untuk digunakan dan didistribusikan bahkan untuk tujuan komersial. Nah, biasanya dari Python digunakan Internet of Things atau IoT dalam proyek PID motor DC yang sedang saya buat percobanya. Python sering digunakan untuk membuat antarmuka atau GUI di komputer guna memantau data dari microcontroller seperti Arduino. Seperti itu teman-teman. Nah, dari bahasa pemrograman Python, teman-teman bisa mencari lebih lanjut atau lebih detailnya di web-web yang membahas mengenai bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana menginstal Python dan bagaimana menambah extension pada VS Code dan yang terakhir dan yang ketiga nanti bisa menampilkan copilot. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir nanti saya akan menampilkan hasil dari pemrograman yang telah dibuat. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa kita lanjut dan teman-teman harap simak baik-baik ya tentang tutorial yang saya berikan nanti. VS Code dengan cara kita buka VS Code terlebih dahulu. VS Code kita buka, lalu kita tampilin pada extension sebelah sini. Extension ini kita pilih yang namanya Python. Nah, Python kita cari. Nah, di sini ada. Nah, ini tinggal sebentar. Sorry, ini tadi pencet apa? Nah, tinggal dicari Python seperti ini, lalu diinstal. Instalnya seperti ini. Nah, seperti itulah. Diinstal, lalu di enable teman-teman.
Ya maaf ini karena tadi saya terlalu cepat untuk membukanya, jadi eh, filenya itu menumpuk. Nah, kita tunggu dulu aja, running dulu. Nah, oke, sudah. Teman-teman bisa menambahkan extension dari platform I/O. Nah, platform I/O. Nah, ini platform I/O IDE. Nah, dari platform I/O IDE ini digunakan untuk transfer kode dari VS Code ke hardware Arduino atau microcontroller sejenisnya yang menggunakan IC seperti ini teman-teman. Ada Atmel, OVR, Atmel SAM, Expressive 32, Expressive dan seterusnya seperti itu. Nah, dalam percobaan yang saya lakukan itu menggunakan Arduino Atmega. Jadi itu menggunakan IC dari si Atmel seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan pembuatan file atau pembuatan library dari sini. Nah, dengan cara PIO Home ini kita klik open, lalu new project. Nah, project ini kita namain bebas, misal PID, atau apa sih, ya dicoba ya. Selanjutnya board yang ingin digunakan itu dicari. Nah, saya ini menggunakan Arduino Atmega. Sebentar, Atmega 2560. Nah, ini dari Atmel AVR IC-nya. Nah, ini Arduino. Terus kita finish. Yes. Yes. Seperti itu. Nah, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Nah, dari percobaan ini itu nanti kita akan menampilkan GUI dari pemrograman yang telah diprogram. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman itu bisa apa ini? Menambahkan folder untuk .vnaf agar si GUI-nya itu bisa berjalan nih, file vnaf seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman itu bisa menambahkan yang namanya Copilot. Oke. Kita install dulu extension dari Copilot. Copilot. Nah, seperti yang sudah saya terangkan lebih awal tadi dari percobaan ini, saya itu menggunakan Copilot dengan GitHub, Copilot GitHub. Nah, ini saya tambahkan enable workflow, enable, nah seperti itu, diinstal lah. Ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa tampilkan dari sini, open chat. Sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu ingat dengan folder yang digunakan. Nah, di sini itu menggunakan yang PID coba. Nah, itu kita klik aja di platform IO ini, lalu akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka ketika kita prompt untuk memasukkan untuk memerintahkan AI itu kode dari si AI itu langsung masuk ke dalam folder kita, folder yang digunakan. Nah, kita coba
untuk untuk prompt dari penugasan yang saya buat. Seperti ini tinggal kita copy paste aja. Nah di sini itu kan ada tampil gambar sama uh, tampil teks. Nah jika teman-teman tidak mau tampil gambar, itu bisa diklik pada bagian kiri sebelah sini teman-teman. Ini kita klik, kita pilih insert plain text. Nah seperti ini, tinggal kita prompt, tinggal kita search. Nah, kita tunggu. Nanti otomatis akan langsung membuat programnya. Ini si AI baru bekerja. Kita tunggu aja, sabar. Nah, ini si copilotnya itu langsung otomatis menambahkan kode atau program ke dalam file foldernya. Nah, pada tampilan platform I/O ini tuh menambahkan yang namanya monitor speed. Yang mana monitor speed ini nanti digunakan ketika menggunakan atau membuka serial monitor dengan baud rate itu 105 dengan baud rate itu 115200. Oke. Nah, ketika kita mau menambahkan itu kita tinggal keep keep ambil dan seperti itu. Nah, agar menghemat waktu untuk teman-teman menontonnya, ini nanti saya selesaikan terlebih dahulu programnya dan kita lanjut untuk melihat hasil dari pemrograman yang telah dibuat dengan menggunakan GitHub Copilotnya. Oke, seperti ini. Tinggal keep aja. Oke, teman-teman, kita lanjut di sini pada pembahasan program dari Arduino ya, teman-teman. Nah, di sini tuh filenya itu bernama main.cpp, yang mana itu isinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada include Arduino.h, ini sebagai pengalamatan atau uh, deklarasi dari si Arduino-nya. Nah, selanjutnya ini ada pengalamatan dari pin-pin yang ada pada Arduino, yang mana pin A itu 2 ini digunakan untuk encoder A dan encoder B itu menggunakan pin 3 seperti itu. Nah di sini tuh ada pengalamatan motor CW atau clockwise yang mana ini menggunakan pin ke-6 dan kontrol counter clockwise di sini menggunakan pin 5. Nah selanjutnya ini ada volatile long encoder count. Nah di sini sebagai untuk apa ya namanya, di sini untuk program dari si encodernya. Nah di sini itu ada target position yang mana ini target posisi yang digunakan yang ditentukan untuk pemrograman si encodernya. Selanjutnya ini ada PID parameters. Nah di sini ini nantinya akan masuk ke interface dari queue-nya. Nah, di sini ini ada KP, KI, KD ini menggunakan float, yang mana float ini digunakan untuk bilangan desimal. Seperti itu teman-teman. Di sini ada KP, KI, KD ini nanti disetting di interface.
menggunakan slider. Checkpoint juga seperti itu, ini float pada PID parameter. Nah, selanjutnya itu ada control settingnya, yang mana sampling time itu di set awal itu di 100 milisecond. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau untuk class time ini di setting awalnya itu 0 dan control mode itu 0. 0 itu sama dengan speed. Kalau 1 itu sama dengan position. Oke, teman-teman. Ini nanti di interface itu kelihatan kok. Nah, selanjutnya ini filters. Ini untuk LPF. Yang mana ini LPF itu 1 ketika digunakan itu true, dan ketika digunakan itu true, seperti itu. Nah, ini ada speed calculation itu sama, di sini juga sama kegunaannya. Nah, di sini ada moving average cover. Nah, dari sistem tambahannya itu kita menggunakan filters, speed calculation, dan average. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada interrupt service routines. Nah, di sini itu ada ya void untuk menggerakkan si pembacaan encodernya. Ketika B itu lebih besar dari 0, maka encoder itu akan menambah. Jika encoder count itu kurang dari 0, maka encoder itu akan negatif, yang mana ini nanti menandakan perputaran pada motornya. Nah, di sini ada serial begin. Sini adalah baud rate untuk menampilkan si serial monitornya. Selanjutnya ini ada set timeout. Nah, ini untuk ngeblok lah ketika seperti itu. Di sini ada pin mode encoder A, encoder B, motor CW, motor CCW, dan LED built-in output. Ini untuk debug LED seperti itu. Nah, oke teman-teman, kira-kira pembahasan seperti kodenya seperti itu. Di sini ada void. Nah, ini si voidnya aku tidak bisa jelasin satu-satu karena durasi yang sangat panjang. Di sini aku akan jelasin berfungsinya aja void seperti itu. Nah, ini ada void proses serial, ada void loop. Ini untuk digunakan untuk pekerjaan berulang seperti itu teman-teman. Oke, nah oke, kita stop dulu. Nah, selanjutnya kita buka file tadi yang sudah saya buat. Nah, di sini itu kita pilih GUI. Ini kita jalankan aja ya. Nah, di sini nanti akan menampilkan Python. Nah, seperti ini. Ini itu tampilan dari GUI sistemnya. Di sini itu dari grafik yang atas itu akan menampilkan speed atau position, dan grafik yang bawah itu akan menampilkan PID atau errors-nya. Nah, dari tatanan sebelah kiri ini adalah pemilihan yang mana ini dari atas itu sebagai connection. Nah, connection ini kita pilih nanti yang tersambung pada hardware-nya itu COM berapa. Nah, setelah itu kita connect, lalu kita start. Nah,
setelah di start kita tampilkan grafik. Oh, kita kita setting dari PID-nya. Nah, yang paling atas ini ada set point. Kita setting ke berapa set pointnya yang terserah teman-teman menggunakan. Selanjutnya itu ada KP, KI, dan KD. Selanjutnya ini ada alpha LPF atau low pass filter. Ini untuk uh, speed dari encoder dan speed dari LPF itu akan menentukan hasilnya nanti seperti itu. Nah, di sini ada sampling time. Sampling time ini kita set di 100 saja nanti ini. Ini enable atau moving average enable. Nah, bebas. Nah, di sini itu menggunakan dua filters yang mana satu itu moving average dan satunya itu LPF. Nah, moving average ini rata-rata dari si gelombang seperti itu. Nah, di sini tuh ada grab visibility. Nanti kalau kita tidak mau menggunakan kita tinggal centang aja seperti itu. Oke, kita lanjut untuk start. Sebentar, ini aku ambil motornya dulu. Nah, setelah start kita colokkan ke motor. Nah, di sini bisa dilihat ini kita koneksikan dengan keberapa ini agak sedikit ngeblag karena kita restart dulu aja. Baik. Nah, di sini itu tersambung COM7 ya teman-teman. Seperti tadi caranya untuk connect. Nah, ini menampilkan grafik itu akan bergerak seperti itu. Lalu kita pilih start. Nah, dan kita tentuin set pointnya kita mau ke berapa. Kalau saya tadi sudah menemukan racikan yang pas untuk kontrol PID ini itu dengan set point 120. KP ini di 1,5 dan KI ini tuh di 0,10. Nah, maka yang akan dihasilkan itu seperti ini ya teman-teman. Ini pos, ini adalah posisi yang mana posisi ini akan step itu konstan ke atas ketika sudah menampilkan posisi yang sesuai. Nah, sini itu bisa dilihat ini speed per second, terus speed moving average dan speed draw atau sebelum menggunakan filter, dan di sini ada speed LPF. Nah, bisa dilihat ini di grafiknya seperti ini teman-teman. Ini berjalan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Ini speed per second yang orange. Nah, seperti itu. Nah, coba kita LPF-nya itu kita turunin. Yang terjadi itu apa? Nah, ini karena terlalu kecil ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini yang terjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini kita turunin aja di satu. Nah, maka kan penurunannya itu kasar seperti yang telah kemarin dijelaskan. Nah, sekarang kita bahas di bagian PID-nya. Nah, di sini tuh seperti ini ya teman-teman. Ini tuh udah saling mengontrol yang mana KP ini proporsional itu uh, ini itu cepat dan integral itu agak lama. Nah, seperti ini.
Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini proporsional itu diinisialisasikan sebagai warna merah. Dan KP ini, nah ini merah proporsional. KI integral itu sebagai warna hijau. Ini kita set tadi di awal aja. 1,5. Nah, maka grafik yang akan menentukan itu seperti ini. Nah, ini yang warna putih. Ini adalah grafik dari output PID, dan kuning ini errors, nilai errorsnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kita selanjutnya itu akan melihat file Excel-nya. Kita save aja di download lah. Nah, kita stop dulu di sini biar tidak kita lihat. Nah, nah di sini itu bisa dilihat yang mana. Oh, ini tuh set point 120, 120. Nah, ini adalah hasil dari kontrol tadi dengan KP 0,5 dan KP 1,5 dan KI itu 0,10. Maka akan menghasilkan parameter seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Kita kembali lagi di PowerPoint. Oh, ternyata sudah sampai slide terakhir ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan dan pembahasan yang kurang benar atau salah dalam memberikan penjelasan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.